Bab 525. Orang terbang. Tapi wajah Choi Hongman berubah secara dramatis. Karena Nathan seperti gunung. Dengan kekuatannya bahkan tidak bisa menggerakkannya. Terkejut. Sangat terkejut. Choi Hongman tahu betapa mengerikan kekuatannya. Bisa melempar gajah dengan mudah. Tapi tidak bisa mengguncang Nathan. Minggir. Tiba-tiba. Mulut Nathan meledak seperti guntur. Kekuatan tak terlihat meletus dari tubuhnya. Duar. Choi Hongman terkejut dan mundur ke belakang. Bang bang bang. Dia tidak berhenti hingga terhuyung-huyung sampai ke belakang meja konferensi. Mata penuh kejutan yang tidak bisa sirna. Kamu cari mati. Choi Hongman mengeluarkan raungan seperti binatang mati dan beraksi. Duar. Dia melompat hingga ketinggian lebih dari 10 kaki. Seperti bola meriam yang ditembakkan. Dengan momentum seperti guntur. Semua orang yang hadir merasakan angin kencang menyapu. Pipi mereka panas dan perih, seolah terbakar api. Krak, bangku dan meja konferensi di sebelahnya tidak dapat menahan. Angin kencang hingga hancur berkeping-keping. Choi Hongman memperlihatkan teknik bertarung terkuat. Bahkan bisa dikatakan sebagai teknik membunuh. Ish, Wisnu menarik napas dalam-dalam. Choi Hongman ini terlalu kuat. Terlalu kuat. Choi Hongman mengeluarkan tendangan seperti bayangan di udara. Tendangan ini bisa memecahkan batu prasasti. Ho, Choi Hongman mengeluarkan raungan rendah lagi. Tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Kaki kanannya penuh energi. Seperti bola api. Duar, rambut di dahi Nathan terangkat. Choi Hongman mencurahkan semua kekuatan ke kaki kanannya. Harus membunuh dengan satu gerakan. Dia sangat yakin bahwa dengan tendangan ini, tembok setebal 3 meter pun bisa ditendang terbuka. Apalagi Nathan, jika ditendang olehnya, tulang-tulangnya akan remuk. Wisnu sudah putus asa. Terlalu kuat. Ini terlalu kuat. Choi Hongman sendiri dapat menghentikan 1000 pasukan. Memang juara kompetisi pertarungan tanpa batas Kainia. Seperti pedang yang tak tertandingi. Seperti yang diharapkan dari senjata manusia terkuat. Nathan berdiri di tempat, seolah ketakutan. Tetapi ketika Choi Hongman menyerang dengan satu kaki, Nathan bergerak. Pukulan itu seperti pegas. Dilepaskan seketika. Menghantam keras mengenai kaki kanan Choi Hongman. Duar. Suara dentuman seperti guntur. Membuat semua orang tuli. Berakhir. Wisnu tahu bahwa Nathan terluka parah oleh pukulan ini. Krak. Tapi tidak diduga. Choi Hongman seperti mengalami kecelakaan mobil. Kaki kanannya bengkok dan patah dengan bentuk aneh dan orangnya terbang seperti layang-layang putus. Krak. Krak. Krak, titik. Tubuh Choi Hongman menghantam puluhan meja konferensi. Menabrak pintu kaca hingga hancur. Dan terbang keluar tanpa melambat. Dia terbang beberapa puluh meter. Melintasi pagar pembatas di lantai 2 dan menghantam lobi di lantai pertama. Saat ini, Sakila dan Lee Jae-jin kebetulan sedang berjalan berdampingan di lobi lantai pertama. Sakila bertanya sambil tersenyum. Sayang. Menurutmu apa yang akan dilakukan Choi Hongman pada Nathan? Lee Jae-jin mencibir. Choi Hongman adalah binatang mati. Dia gila. Nathan akan sengsara. Jika tidak mati setidaknya patah lengan dan kaki. Haha. Kalau begitu aku tenang. Sakila tersenyum puas. Dia sangat marah saat melihat arogansi Nathan barusan. Oke. Ayo kita ke sana sekarang. Seharusnya sudah berakhir. Keduanya datang ke ruang pertemuan. Duar, lihat sayang. Apa itu? Tiba-tiba, Lee Jae-jin berteriak. Karena sosok raksasa seperti sapi terbang jatuh dari lantai 2. Bab 526. Lee Jae-suk percaya diri. Untuk sesaat, Sakila tercengang. Lee Jae-jin bahkan lebih tercengang. Bang, bayangan hitam terbang sejauh puluhan meter. Akhirnya menghantam tanah dengan keras. Kaki mereka bergetar seolah-olah diguncang gempa. VTTT, Choi Hongman yang tergeletak di tanah. Seluruh tubuh berkedut. Darah dan gigi bercampur di mulutnya. Ini. Ini. Sakila terbata-bata. Aku tidak salah lihat. Sepertinya seseorang terbang keluar. Lee Jae-jin berkata dengan bingung. Ayo lihat. Sakila bereaksi dan segera berlari. Oh iya. Itu Nathan. Pasti Nathan yang dipukuli. Lee Jae-jin bersikeras. Sesampai ke tempat kejadian, tubuh Choi Hongman masih berkedut. Apa? Ketika Sakila dan Lee Jae-jin melihatnya dengan jelas,
Mereka ketakutan. Choi Hongman. Ternyata itu Choi Hongman. Bukan Nathan. Bagaimana mungkin Choi Hongman? Sakila dan Li Jaejin seperti telah melihat hantu. Mengerikan. Setelah Choi Hongman berkedut dan berjuang, dia berbaring lurus di tanah dan tidak bergerak. Seperti sudah mati. Bagaimana mungkin seorang juara petarung seperti Choi Hongman terbang keluar dari ruang konferensi? Dari lantai 2 ke lantai 1. Luar biasa. Bukan. Ini. Li Jaejin benar-benar ketakutan. Adegan orang yang terbang dan jatuh barusan membuatnya tak terlupakan. Sebagai orang Skynia, dia paling tahu seberapa kuat Choi Hongman. Di hati orang-orang Skynia, Choi Hongman adalah dewa perang yang tak terkalahkan dan tak tertandingi. Rumor mengatakan bahwa tubuh Choi Hongman kebal terhadap peluru dan pisau. Suatu ketika Choi Hongman berkelahi dengan sebuah geng. Ditembak 7 peluru. Tetapi itu tidak menghalanginya untuk menghancurkan geng itu. 7 peluru hanya tertanam di kulit arinya. Tidak mampu menembus atau melukai tulang. Tubuhnya adalah urat baja tulang besi. Sampai di Neslandia. Mengapa bisa begini? Dipukuli seperti ini. Bagaimana seseorang bisa mempercayai ini? Cepat bawa ke rumah sakit. Kenapa diam saja? Aku akan pergi menemui Nathan. Sakila segera berlari ke atas dan datang ke ruang konferensi. Tapi di mana orangnya? Nathan sudah pergi. Pasti ada orang dari Jordan Group yang datang. Keberuntungan Nathan sangat bagus. Dia diselamatkan saat ini. Sakila bergumam pada dirinya sendiri. Tapi Jordan Group sangat kuat. Bahkan master seperti Choi Hongman bukan lawannya. Park Cheon-sik, yang berada jauh di South Mantis, menerima telepon dari keponakannya, Li Jaejin. Apa? Ada masalah? Park Cheon-sik tercengang. Paman, Choi Hongman dipukuli. Sekarang di rumah sakit. Sekarat. Setelah Li Jaejin mengatakan kenyataannya, ponsel Park Cheon-sik jatuh ke tanah dengan sekejap. Dia terkejut. Ada apa? Tuan Park, bukankah seharusnya Choi Hongman bukan lawannya? Li Jae-suk dengan ekspresi tenang di wajahnya dan menyesap tehnya perlahan. Park Cheon-sik menatapnya dengan heran. Ah, Master. Sudah menebaknya. Normal. Penjaga keamanan Jordan Group itu bahkan bisa menghabisi 2 kekuatan Lee Dae-jung dan Lee Dae-won. Tidak sulit untuk mengalahkan Choi Hongman. Lagi pula, Choi Hongman tidak lebih kuat dari 2 bersaudara itu. Li Jae-suk membuat analisis dengan ekspresi tenang. Park Cheon-sik segera berkata, apa Master yakin? Hahaha. Jika mereka lebih kuat, aku baru tertarik. Kalau bisa dibunuh dalam satu gerakan akan terasa membosankan. Li Jae-suk tersenyum. Melihat Li Jae-suk yang begitu percaya diri, Park Cheon-sik tersenyum. Cepat tanyakan bagaimana hasil negosiasinya. Mendengar ini, Park Cheon-sik mengambil ponsel dan menelepon. Bersambung.